melepaskannya dengan hati yang lapang adalah salah satu bentuk dari kita mencintainya. Bapak Ibu sidang luka yang terkasih diberikan kesempatan untuk penayatan terakhir, waktu 5 menit, dan setelah itu petugas akan menutup peti jenazah. Kepada Bapak Ibu, keluarga, saya berikan kesempatan. Adalah merelakanmu pergi. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah pemakaman almarhum Bapak Agustinus Mabilehi yang akan dipimpin oleh Satuan Majelis Jemaat Betania Kabainu. Untuk itu waktu dan tempat kita. Bapak Ibu sidang luka yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ibadah pemakaman almarhum Bapak Agustinus Mabilehi saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Sarjana Cibuda, dan liturgi yang dipergunakan sebagaimana ada di tangan Bapak Mama sekalian. Jemaat kekasih Tuhan, hidup ini adalah sebuah pengorbanan panjang anak manusia di bumi milik Tuhan. Kita diberi waktu cukup untuk mengisinya. Pergunakanlah waktu itu limpah dengan syukur, sebab hidup ini bagaikan rumput di waktu pagi berkembang dan berbunga, dan pada waktu petang lisut dan layu, bahkan tidak ada lagi. Kematian datang menjemput, seakan berkata, sampai di sini sisi batasnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini kita akan memakamkan kekasih kita, Bapak, Opa, Saudara Agustinus Mabilehi. Kematian adalah akhir dari pertandingan hidup di dunia. Oleh karena itu, mari kita mengantar kepergiannya dengan beribadah bersama. Saya jemput Bapak, Mama, Ibu. Dipersilakan berdiri dan kita menjemput petugas dengan pujian NKB 170.
berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang membebaskan kita dari maut untuk kehidupan kekal. Amin. Sidang perkabungan yang terkasih, Nats yang akan membimbing kebaktian kita dalam ibadah saat ini diambil dari pertama Petrus pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Selanjutnya, penyerahan jenazah almarhum Bapak Agustinus Mabilehi dari pihak keluarga kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor oleh pohon pelepas Bapak Benyamin Animani untuk dilakukan upacara pemakaman kedinasan. Kepada Bapak kesempatan diberikan. Atas nama keluarga besar Animani, Lanmai, dan juga keluarga terkait lainnya, kami menyerahkan jenazah almarhum Agustinus Mabilehi kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan upacara pemakaman kedinasan. Baik, terima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Alor, terkhusus Dinas Kesehatan Kabupaten Alor. Saya Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Alor menerima jenazah almarhum Agustinus Mabilehi untuk dilakukan upacara pemakaman secara kedinasan. Terima kasih. Almarhum Agustinus Mabilehi hari ini Kamis 22 September 2022 segera dimulai. Peletakan bendera merah putih oleh petugas. Pemimpin upacara memasuki Pembina upacara memasuki tempat upacara, barisan disiapkan. Penghormatan kepada pembina upacara.
Pembina upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor, upacara kedinasan pemakaman almarhum Bapak Agustinus Mabilei. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Pembacaan daftar riwayat hidup oleh petugas. Riwayat hidup almarhum Bapak Agustinus Mabilehi. Angka Romawi pertama, data diri. Nama Agustinus Mabilehi, tempat tanggal lahir Kelaisi 10 Agustus 1967. Pekerjaan PNS, agama Kristen Protestan. Alamat Kelaisi RT 003 RW 002 Desa Kelaisi Tengah, Kecamatan Alor Selatan. Angka Romawi 2, keterangan keluarga. Almarhum Agustinus Mabilehi lahir sebagai anak pertama dari 5 bersaudara dari buah perkawinan Bapak Benyamin Mabilehi dan Ibu Maria Mapada. Saudara kandung almarhum Agustinus Mabilehi adalah 1. Margarita Mabilehi almarhumah menikah dengan Musa Atemou dengan dikaruniai 1 orang anak, yakni Metusalek Atemou. Metusalek Atemou menikah dengan Veronica Kavomai dan dikaruniai 5 orang anak. 2. Yohana Mabilehi menikah dengan Bapak Cornelius Atalo, berdomisili di Desa Maipea dan dikaruniai 6 orang anak, yakni Robinson Atalo, Loisa Atalo, Gusti Atalo, Olivia Atalo, Aditya Atalo, Francina Atalo. 3. Samaria Mabilehi menikah dengan Yahya Padakari dan dikaruniai 3 orang anak, yakni Yakobus Seprianus Padakari, 2. Yosmelinto Padakari, 3. Lexiboy Padakari. 4. Simeon Mabilehi menikah dengan Margarita Mabilehi dan dikaruniai 6 orang anak, yakni Martin Luther Mabilehi, Effendi Benyamin Mabilehi, Kesiana Mabilehi, Marni Mabilehi, Amos Mabilehi, Yesua Mabilehi. Almarhum menikah dengan Ibu Ariance Momai pada tanggal 1 Maret tahun 1993 dan dari hasil perkawinannya dikaruniai 6 orang anak dan 4 orang cucu. Pertama, Yurlianti Marta Mabilehi AMD Kep menikah dengan Mikael Tim Esos dan dikaruniai 2 orang anak, yakni Beberin Timung dan Desman Timung. Kedua, Lina Maria Mabilehi menikah dengan Robinson Lakabila dan dikaruniai 2 orang anak, yakni Dikla Agustinus Lakabila dan Julio Lakabila. 3. Erastus Martinus Mabilehi SPD telah bertunangan dengan Katerina Kavama SPD. 4. Debbie Gloria Mabilehi sebagai mahasiswa. Dan 5. Olof Benyamin Mabilehi. Yang ke-6 Novianti Mabilehi. Angka Romawi 3, riwayat pendidikan. Pendidikan formal almarhum 1. Tamat pada SD Gemit nomor 174L Malaypea tahun 1980. Yang kedua, tamat pada SMP Negeri Mola tahun 1983. 3. Tamat pada paket C tahun 2010. Angka Romawi 4, riwayat pekerjaan almarhum. Almarhum berbakti kepada bangsa dan negara sebagai karyawan
Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Alor pada 22 Juni 1992 dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 897 garing Kanwil garing TU garing 1 garing Capong garing 74 1992 berdasarkan surat Sekjen RI nomor terlampir sebagai calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan. Angka Romawi 4, riwayat kepangkatan almarhum. Almarhum diangkat dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 897 garing Kanwil garing TU garing 1 garing Capong garing 74 garing 1992 berdasarkan surat Sekjen RI nomor KP.02.2.4.1360 tanggal 22 Juni 1992 sebagai calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan. 2. Almarhum diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor terbaca dengan golongan ruang TMT 1C pada tanggal 1 Februari 1995. Almarhum diangkat dengan pangkat golongan ruang juru muda pegawai negeri sipil daerah Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Alor dengan nomor terbaca pada tanggal 1 Oktober 1999. Almarhum diangkat dalam pangkat golongan ruang pengatur muda 2A pegawai negeri sipil daerah oleh Bupati Alor nomor terbaca pada tanggal 1 Oktober 2003. 6. Almarhum diangkat dengan pangkat golongan ruang pengatur muda tingkat 1 2B pegawai negeri sipil oleh Bupati Alor nomor terlampir pada tanggal 1 April 2008. Almarhum diangkat dalam pangkat golongan ruang pengatur 2C pegawai negeri sipil daerah oleh Bupati Alor nomor terlampir pada tanggal 1 April 2013. Almarhum mengakhiri prestasi dalam mengabdinya sebagai pegawai di UPT Puskesmas Apui dengan pangkat golongan terakhir pengatur 2D dengan nomor SK BKPSDM titik 823.1.2.3/153 tanggal 31 Maret tahun 2018. Angka Romawi 6, riwayat sakit. Almarhum mulai jatuh sakit pada tanggal 10 Desember 2020 dan dirawat di rumahnya selama 1 minggu, kemudian kondisinya sudah sehat kembali. 2. Almarhum mulai jatuh sakit lagi pada bulan Mei 2021 dan dilakukan kontrol medis 2 kali di Puskesmas Apui, lalu dirujuk lagi ke klinik Ersadai Kalabahi 2 kali pada bulan April 2022 untuk melakukan kontrol medis. Setelah melihat kondisi fisiknya, almarhum sudah sehat, maka dikembalikan ke Kabailo. 3. Almarhum jatuh sakit lagi pada bulan Juni 2022 dan dirawat di rumahnya selama 1 bulan. Namun kondisinya makin memburuk, maka pada bulan Juni 2022 diantar lagi ke Puskesmas Apui untuk dirawat inap selama 1 minggu 3 hari dan kembali sehat. 4. Almarhum jatuh sakit lagi dan masuk di Puskesmas Apui pada tanggal 25 sampai 26 Juni 2022 dan karena kondisi almarhum makin memburuk, maka dirujuk ke rumah sakit daerah pada tanggal 27 Juni 2022 dan dirawat di rumah sakit daerah selama 1 bulan 1 minggu,
Kemudian almarhum dikembalikan ke rumah Bapak Yusak Mama SH dan dirawat selama 1 bulan. Kemudian almarhum diantar kembali ke Kabailu dan dirawat selama 27 hari. Dan hari yang ke-28 pada Selasa 20 September 2022 tepat jam 11 siang almarhum menghembuskan napas terakhir. Demikian riwayat almarhum Opa, Bayi, Bapak, Kakak tercinta Agustinus Mabilehi, dan akhirnya kami karyawan-karyawati Dinas Kesehatan Kabupaten Alor bersama karyawan-karyawati RSD Kalabahi, UPT Puskesmas Apui, dan semua keluarga yang ditinggalkan mengucapkan terima kasih atas karya bakti dan jasa-jasamu. Semoga arwahmu diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Kabailu 22 September 2022, PJ Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor. Tanda tangan dari Dr. Farida Aryani, NIP terbaca. Pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Baik yang saya kasihi, mama, anak-anak, cucu, dan menantu. Yang saya kasihi keluarga besar Mabilehi dan semua rumpun keluarga yang terhisap di dalamnya. Yang saya kasihi Ibu Ketua Majelis Demit Betani Kabailu dan semua Peter. Yang saya kasihi Bapak Kapolsek Apui beserta jajarannya. Yang saya kasihi Bapak Camat Alor Selatan dan jajarannya, orang-orang tua baik yang dari Kalabahi, dari Apui dan sekitarnya, dari Kabailu, dari Masape, Malaypea, yang karena peristiwa iman dialami oleh keluarga Mabilehi ini ada bersama-sama. Saudara Kepala Puskesmas dan jajaran yang saya kasih. Yang pertama, permohonan maaf, saya sapa dari belakang karena tidak semua orang lahirnya dari dengan kepala duluan, tapi ada juga yang dengan kaki. Yang kedua, permohonan maaf, seharusnya yang berdiri di sini adalah Ibu Kepala Dinas, tetapi karena tugas dan tanggung jawab Ibu, maka saya selaku sekretaris dipercayakan untuk ada bersama-sama dengan keluarga, bahkan jajaran Korps Dinas Kesehatan Kabupaten Alor dan UPT termasuk UPT Puskesmas Apui untuk memberikan penghormatan kepada senior kita, panutan kita, Bapak Agus. Tatkala kami mendengar peristiwa ini lewat Ibu Kapus, kami coba berkoordinasi dengan teman-teman dinas kesehatan atas peristiwa iman, dan juga bahkan teman-teman almarhum semasa almarhum berada bersama, bertugas bersama-sama. Kau pernah merasakan saat kau jenazah almarhum kehilangan Bapak Agus tiada
Mabilehi. Hormat, gerak. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan. Dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya. Tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Dia Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya. Tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Baik, Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita melanjutkan dengan ibadah pemakaman. Kita sama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 269 ayat 3. Mari kita sama-sama berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa Kami. Mari kita sama-sama berdoa. Saudara-saudara terkasih, di tempat ini kita akan memakamkan jenazah Bapak, Opal, saudara kekasih kita, Mendiang Agustinus Mabilehi,
mendahului kita meninggalkan dunia ini. Saat ini kita berduka cita karena kepahitan maut, namun hidup kekal yang dijanjikannya akan senantiasa menghibur kita. Kita akan diubah dalam Sekejap mata, pada waktu nafiri dan sangkakala berbunyi, semua orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa. Sampai di sini kita mengantarnya. Ia telah kembali kepada penciptanya. Marilah kita memakamkan jenazahnya sambil memandang kepada Dia yang telah berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin.